nama saya Dela Aprilia. Di video kali ini, Dela akan mewawancarai CEO dari HEIA. Di sini ada Kak Intan, ada Kak Ilmi. Kita lanjut mewawancarai kakak-kakak ini. Terlebih dahulu kita perkenalan dengan kakak-kakak CEO dari HEIA. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau. Saya jurusan Teknologi Hasil Perikanan, angkatan 2018. Oke. Kenali, nama aku Intan Mayasari, biasa disapa Intan, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Agribisnis, angkatan 2018. Baik, setelah kita kenal dengan kakak-kakak dari CEO HEIA, kita akan lebih lanjut mengenal tentang apa itu HEIA. Oke, kita lanjut dengan perkenalan dari bagaimana terbentuknya HEIA ini, Kak. Mungkin dari Kak Elmi dulu deh. Boleh. Jadi sedikit bercerita gitu ya. Banyak juga nggak apa-apa, Kak. Oke. Nah, sebelum kita membentuk yang namanya HEIA, itu sebenarnya kita tuh dulunya berpisah-pisah. Ya. Nah, saya sendiri dan teman rekan saya juga sendiri. Dan sekarang juga masih sendiri, Kak. Maksudnya bisnisnya ya. Nah, jadi dulu tuh bisnis saya ini namanya figurehead art. Karena kepanjangan dan susah juga ngomongnya. Karena akhirnya kita tuh beralih ke HEIA. Tapi nggak semudah itu juga. Nah, awal mula terbentuknya figurehead art itu tahun 2020. Tahun 2020 waktu itu dari saya mencoba untuk membuat sebuah tulisan atau hand lettering. Nah, dari teman-teman saya itu bilang, nah ini bagus nih kalau dibuat jadi bisnis gitu. Oh iya ya, bisa ya, bisa gitu. Kayak mana contohnya? Nah, jadi teman saya itu merekomendasikan kayak gini loh contohnya. Waktu itu ada di satu platform online gitu kan. Di situ dia menampakkan gitu, penampakan ya. Melihatkan gambar dari ada loh gitu usaha yang kita tuh dari tulisan tangan sendiri gitu. Oh iya ya, dari situlah mulai kita coba-coba buat gitu. Tahun 2020, tahun 2021 itu udah mulai konsisten. Tahun 2021, kemudian tahun 2022, dan akhirnya tahun 2023 inilah terbentuknya HEIA gitu. Nah, jadi sebetulnya nggak langsung kayak ada, tetapi dulu tuh ada juga gitu usaha masih sendiri. Coba Kak Intan masih sendiri ya. Oke, saya juga masih sendiri. Sebelumnya juga kalau dari saya itu dulu awalnya bermula dari namanya itu homemade art gitu kan, homemade art PKO, karena kondisinya waktu itu masih mahasiswa di Pekanbaru, jadi oh yaudah biar enak nyarinya jadi dikasih Pekanbarunya gitu. Berawal juga sama sih ya, kurang lebih sama waktu awalnya itu tahun 2020 itu akhir kalau nggak salah. Nah di situ mulai dari kayak teman-teman ini ada yang ulang tahun gitu kan, terus cari inovasi gimana sih mau cari kado temen tuh yang murah meriah tapi wah kayak gitu. Awalnya nggak mau jualan dulu tapi kayak apa sih mau dikasih, terus ada rekomendasi dari teman-teman juga gitu kan, coba cari bahan ini gitu. Waktu itu masih bentuknya kaligrafi gitu kan, karena hobi juga nulis-nulis, jadi yaudahlah coba ya gitu kan. Terus sampai tahun 2021, 2022 berjalan, dan akhirnya menyatukan pikiran setelah menimbang dan seterusnya. Apalagi kayak sidang ya Bu ya. Apalagi kayak ini pokoknya panjang ceritanya. Kalau diceritain mungkin sampai besok-besok ya, episode selanjutnya lah mungkin. Jadi kita persingkat saja ya. Jadi jadilah HEIA kayak gitu. Berarti HEIA ini terbentuk karena ketidaksengajaan dan perkembangan dari hobi yang dimiliki oleh kakak-kakak. Betul. Berawal dari hobi memang. Hobi kita salurkan gimana caranya biar bermanfaat juga, menyalurkan hobi, dapet cuan juga, ya Kak Ilmi.
Terus juga gimana caranya nanti mau mengembangkan orang lain juga. Kita berkarya. Tanggal berapa Kak Ilmi kita terbentuk HIAT? Tanggal 1 Mei 1 2023. Jadi ini bentar lagi ya, bentar lagi mau 1 bulan ya. Ini berseri yang 1 bulan. Masih mau seumur jagung, belum lagi seumur jagung Kak Ilmi. Iya, insyaallah semoga lancar luncur. Amin. Oke Kak, untuk lokasinya Hey Art ini di mana ya Kak Ilmi? Untuk lokasi HIAT sendiri sekarang kita masih berdayakan kos. Nah, kos ini ya karena alhamdulillah kos kita luas ya. Jadi gimana kos ini bisa selain kita untuk tempat tidur juga bisa jadi rumah produksi gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau sewa ruko sebenarnya bisa aja gitu. Tapi untuk saat ini kos saja dulu gitu. Tapi kalau misalnya mau buat ruko nanti kita bicarakan lagi. Oh iya benar banget. Kak Dela mau nanya sama Kak Intan nih. Jadi Hey Art ini jenis produknya produk apa Kak? Oke. Jadi jenisnya itu ekonomi kreatif, di mana di dalamnya tuh kita menjual beberapa souvenir. Banyak sih jenisnya ya. Nanti kalau misalkan mau lebih lanjut lagi bisa dilihat di Instagram kita ya, Hey Art. Ya, Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Nah, yang Dela wawancara ini kan Kak Ilmi sama Kak Intan. Ada kakak-kakak yang lain nggak yang terlibat di dalam Hey Art ini Kak? Siapa nih tanya nih? Kak Intan atau Kak Ilmi? Kak Ilmi lah. Kayaknya. Jadi sebetulnya kita nggak hanya berdua gitu. Kita punya tim dan kita tuh ada berempat orang. Nah, 4 orang, 2 orang ini bertugas sebagai produksi. Nah, yang membuat gitu. Kemudian ada public relation yang HIG-nya ya Kak. HID atau admin, adminnya yang mengelola medsos juga dia PR kegiatannya. Kemudian ada yang bertugas sebagai marketing. Jadi intinya kita tuh saat ini ada 4 orang. Jadi di balik Hey Art ini ada 4 orang. Di balik layar. Oh ya. Oke Kak, nah di setiap perusahaan itu kan pasti ada perkembangannya. Nah di Hey Art ini kalau boleh tahu perkembangannya apa aja nih? Kakak nih? Ya, Kak Intan. Kalau dilihat dari perkembangan dari awal sampai sekarang, alhamdulillah ya, karena kita menjamin selain dari harga yang murah dan terjangkau, kita juga pastinya kualitas yang pertama gitu ya. Jadi ketika ditanya gimana perkembangannya, pasti jauh dari awal sampai sekarang kayak gitu. Udah ada peningkatannya dan kita juga membuat inovasi-inovasi baru biar ya masyarakat atau mahasiswa yang mau beli itu ke kita terus kayak gitu. Nggak bosan Nggak ya. bosan. Kita inovasi ide-ide baru terus ya, kita coba. Dan kita juga nggak menutup orang untuk ngasih masukan ke kita. Kita welcome banget. Di dalam usaha ini kan pasti membutuhkan bahan-bahan dan alatnya Kak. Itu Kakak ada kerjasama nggak sama orang lain? Kakak. Iya Kak. Oke. Tentu ada Pasti ya. Pasti ada. Stakeholder tuh perlu banget kalau dalam bisnis. Nah, bahan-bahan utama gitu ya yang kita butuhkan untuk usaha kita itu ada seperti akrilik, kemudian kayu gitu kan, atau standing florisnya. Nah, jadi kita tuh punya mitra Stikernya memang. lagi Kak. Ya, stikernya lagi. Nah, untuk selanjutnya Dela mau nanya ke Kak Intan nih. Di setiap perjalanan dari Hey Art ini ada permasalahan nggak Kak? Oke. Banyak ya. Karena setiap kita mau melakukan sebuah usaha itu pasti ada rintangan-rintangannya, permasalahannya juga. Tapi itu kita bisa lalui kalau tim itu masih bersatu gitu. Tapi ketika tim itu sudah pecah, nggak satu suara lagi, ya udah bubar kayak gitu ya. Tapi kalau permasalahannya kita bisa selesaikan sama-sama, bisa kita solusinya tuh ada kayak gitu. Nah, permasalahannya apa sih yang sering gitu ya? Ini alhamdulillahnya konsumen dari HIA tuh kadang cukup banyak gitu ya. Dan sumber daya manusia untuk produksi itu baru 2 orang nih, baru 2 orang. Jadi kadang tuh waktu kita kebagi-bagi, apalagi sekarang alhamdulillah masih mahasiswa aktif, kemudian juga organisator alhamdulillahnya gitu kan masih beramanah di kampus.
Tapi kami masih bisa meluangkan waktu untuk membuat orderan itu secara maksimal. Itu sih permasalahannya di sumber daya manusianya. Sejauh ini kalau untuk selek-selek belum ada. hampir hampir cuman tapi ya namanya bercanda tuh perlu gitu. Jadi dari permasalahan itu solusi dari kakak apa? Solusinya bagi waktu ketika membuat produksinya tadi sih, bagi waktu, kemudian juga apa kan ini? Kalau untuk kerja sama tim harus saling percaya. Iya benar, karena sebuah kepercayaan itu akan hadir ketika kita percaya satu sama lain. Tapi ketika udah nggak percaya salah satu aja, pasti bakalan timbul permasalahan baru. Cie, quotes hari ini. Jangan Jangan lupa, gagal. ya. Jangan lupa takut gagal. Coba aja dulu. Jangan takut gagal. Oke, dari penjelasan kakak berdua tadi kan kakak adalah mahasiswa aktif di Universitas Riau. Nah, jadi dalam menjalankan usaha ini, apa sih kunci kesuksesan untuk terus lanjut dalam usaha ini, Kak? Masya Allah. Kayaknya Kak Elmi lebih cocok deh untuk jawabnya. Iya Bu. Baik. Ini nggak tahu ya cocok atau tidak ya, atau Cocokologi aja Kak. Iya, menjawab atau tidak menjawab. Jadi semalam itu saya pernah mendengar satu statement gitu ya dari seorang influencer cukup terkenal gitu ya. Jadi beliau itu menjelaskan, kita mahasiswa ini ada dua pertanyaan gitu. Kita itu sebenarnya sibuk atau produktif gitu Yes, kan? benar. Sibuk atau produktif. Nah, ciri-ciri sibuk apa gitu? Ciri-ciri sibuk itu ya dia sibuk, dia melakukan segala hal tapi tidak ada karya, tidak ada menghasilkan sesuatu gitu, jadi stuck di situ. Tapi kalau produktif, dia sibuk, dia melakukan sesuatu tapi dia menghasilkan karya gitu. Dan kami sudah merasa kalau kami itu produktif gitu. Kenapa? Kita selain sibuk gitu kan, sibuk melakukan sesuatu juga menghasilkan karya, di samping menghasilkan karya juga menghasilkan uang gitu. Boleh gitu. Itu sudah, apakah tidak tahu nih menjawab tidak menjawabnya. Yang penting oke. Yang penting intinya adalah membuat motivasi teman-teman semuanya yang nonton video ini. ya betul. Ada satu Apa itu lagi? tuh sebenarnya kan selain kita tuh Apa berjualan nih? selain Apa kita tuh? berjualan, kita di medsos itu berdakwah gitu Ya, ya. iya benar. Nah, jadi teman-teman, keinginan HIAT ini selain kami berjualan, ingin juga menyebarkan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Entah nanti konten-konten Islami dan rencananya membuat pelatihan ya Kak Ilmi. Tapi ini masih plan, masih coming soon dan gak tahu juga kapan, tapi pengen dibuat karena pengen nih, sebenarnya bukan kita aja yang mau sukses, pasti orang lain juga. Mana tahu ada hobi juga yang sama dan bisa juga nanti kita rekrut ya Kak Ilmi, nampak dari situ gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak atas wawancara singkatnya. Jadi kesimpulannya tuh dalam menjalankan suatu usaha kita harus berani, jangan takut gagal. Benar. Terus dalam menjalankan kerjasama itu kita harus saling percaya satu sama lain. Nah, kemudian di kesibukan kita sebagai mahasiswa, kita itu bisa dikatakan sebagai orang yang produktif jika kita menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oh iya, karya itu bukan hanya produk, tapi kalau misal hobinya memang nyanyi, itu karya. Iya. Kalau tulisan itu karya, apalagi suka debat itu karya, lomba debat kayak gitu. Banyak karya itu nggak hanya sebuah produk. Gitu. Ini salah satunya aja. Salah satunya aja. Karena kami hobinya memang itu gitu. Silakan teman-teman kalau punya hobi yang lain dikembangkan. Ya. Jangan dikempiskan.
mungkin sekian cerita-cerita singkatnya bareng Kak Ilmi dan Kak Intan. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman bisa bertanya di luar video ini dan juga bisa langsung follow IG-nya @heiart. Oke. Nanti insya Allah di sana bakal dijawab oleh kakak-kakak ini ya. Siap. Oke, sekian video dari Dela. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.